Halo, selamat datang di Indo Tutorial. Nah, kali ini kita akan membahas nih terkait dengan TubeBuddy yang versi PC akan kita gunakan di Android. Nah, buat teman-teman yang YouTube dengan modal Android saat ini, kita bisa kok menggunakan TubeBuddy yang ekstensi PC di versi Android. Gimana caranya? Kita lihat. Oke ya teman-teman, jadi dengan browser ini kita tuh bisa mengakses TubeBuddy yang versi PC. Nah, keunggulan dari TubeBuddy versi PC sendiri sebenarnya ada di ini ya. Kalau kita mau search soal kata kunci dan lain sebagainya, kita nggak perlu lagi harus masuk dulu ke YouTube, terus habis itu cari kata keyword, suggest kata keyword, habis itu baru kita search berapa tingkat ininya. Jadi contoh nih, saya mau search kata kunci misalkan cara menggunakan TubeBuddy versi PC di Android. Kita tinggal lihat nih. Nah, di sini ada nih TubeBuddy versi PC di Android. Jadi kita langsung dapat, terus kita juga overall kita tahu. Bentar ya, buat teman-teman ya. Tergantung jaringan kalian. Nah, di sini kita langsung tahu nih, karena saya pakai yang premium atau berbayar, jadi kita langsung tahu juga tentang rankingnya, terus tingkat kompetisinya dan lain sebagainya. Terus yang lebih unggul dibandingkan versi Androidnya, yakni kita bisa langsung tahu nih buat teman-teman tingkat berapa pencariannya, yakni hampir 8.000 ya setiap ini 8.000 itu orang yang mencari kata kunci ini. Jadi ada 8.000-an orang. Nah, tapi tingkat kompetisinya gimana? Tingkat kompetisinya tinggi di sini, sedangkan untuk volume pencariannya kecil. Tapi setidaknya kita tahu nih jumlah pasti dari pencari kata kunci. Jadi apakah itu apakah itu rekomendasi, recommended dan lain sebagainya. Terus kita juga langsung bisa tahu nih berapa sih jumlah video yang sudah menggunakan kata kunci ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Banyak banget ya yang sudah menggunakan, terus yang benar-benar menggunakan ada di peringkat 6. Nah, di sisi lain setelah kita tahu kata kuncinya, kita juga bisa tahu nih tag-tag yang digunakan nih, contoh yang Bang JC guna ini untuk kata kunci yang tadi. Kita langsung gunain versi desktopnya, terus habis itu kita bisa search nanti. Kita bawa saja punya pembelian DC. Jadi teman-teman, keunggulan dari versi desktop sebenarnya ada di kayak gininya ya. Nah, kita bisa langsung show ranking punya orang tanpa harus nyari kompetitor kita itu siapa aja. Kan kalau kita di versi Android kita nyari dulu, habis itu kita search kata kunci mereka juga, dan itu butuh proses lebih lama. Kalau versi PC kita bisa langsung tahu nih yang menggunakan kata kunci yang sama dengan kita, yang akan menggunakan kata kunci yang sama pun kita sudah tahu, dan habis itu tinggal kita cari kata kunci yang mereka gunakan, tag yang mereka gunakan apa aja. Sekaligus juga kalian bisa lihat nih performanya, SEO-nya bagaimana, terus ranking tag-nya bagaimana, creator suggest-nya berapa. Nah, begitu. Terus habis itu dia sudah sosial media yang dia gunakan kemana aja gitu. Kita bisa lihat di situ. Nah, terus
apalagi. Jadi kayaknya kalau versi Android dengan versi PC banyak banget yang nah kayak gini, caption add, comment pine, terus comment heart, itu ya pokoknya banyak banget yang didapat kalau versi PC. Walaupun versi gratisan, kebetulan saya bukan versi gratisan ya. Kalau teman-teman pakai versi gratisan pun teman-teman tetap mendapatkan informasi-informasi kayak gini. Cuman bedanya mungkin yang kayak tadi, sugesti untuk sugesti tag, misalkan kita kayak di studionya dan lain sebagainya, itu jauh lebih menguntungkan yang versi misalkan di studio YouTube kita juga bakal dapet nih kayak misalkan sugesti teman-teman untuk membuat tag dan lain sebagainya yang memang sesuai dengan yang relevan dari kata kunci yang kita buat. Nah, di situ judul yang kita buat terus video kita akan mendapatkan sugesti. Nah, itu perbedaannya cuma di premium sama yang yang berbayar sama yang nggak berbayar untuk di versi PC-nya. Mungkin kalau yang nggak berbayar kita harus nyari sendiri, sedangkan kalau yang berbayar kita sudah langsung dikasih yang relevan kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen gunain yang versi versi ini, browser yang bisa untuk menggunakan ekstensi TubeBuddy, kalian bisa langsung download di deskripsi yang saya buat, dan juga kalian bisa langsung download TubeBuddy-nya di link deskripsi. Jadi kalian nggak usah nyari-nyari, terus habis itu kalian bisa download di situ. Tapi jangan lupa untuk hidupkan mode desktop di situ. Sayangnya kalau di Chrome sendiri saya pernah mencoba beberapa kali, mungkin nanti ketika di video-video saya berikutnya saya akan ulas kenapa saya nggak merekomendasikan Google Chrome yang di versi Android untuk digunain di versi desktopnya untuk mencari kata kunci dan lain sebagainya. Oke, thank you ya, gitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa.